Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Nama itu bukan sekedar nama. Nama itu tidak hanya deretan kata-kata, tapi nama itu punya makna di belakangnya. Sebab nama mewakili pribadinya, menggambarkan pribadinya, bahkan juga menggambarkan sifat-sifat dan karakter nama tersebut. Itulah kenapa dalam bahasa Indonesia ada cukup banyak istilah-istilah yang menggunakan nama. Atas nama, dalam nama, mencari nama, nama baik, macam-macam. Kita ini harus menjaga nama baik. Ya kalau tulisan hanya dijaga nama baiknya berarti menjaga tulisan. Kan tidak. Bukan itu kan yang dimaksud. Karena nama bukan hanya sekedar kata-kata. Nama baik. Menjaga bahwa pribadimu tetap dikenal sebagai orang yang baik, menjaga keluargamu dikenal sebagai orang yang punya karakter, sifat dan seterusnya yang baik-baik. Jadi nama bukan sekedar nama, bukan sekedar deretan kata-kata. Saya datang dalam nama Bapak Presiden, kan bukan hanya sekedar deretan kata-kata, tapi saya datang menggunakan kuasanya Presiden, wewenangnya Presiden dan sebagainya. Atau kalau kita berdoa ini lebih masuk di dalam urusan yang iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama. Kita memulai segala sesuatu dengan menggunakan tanda salib. Kita mau bekerja dengan tanda salib. Kita bangun tidur tanda salib. Terutama kalau orang-orang yang agak-agak malas-malas doa. Tanda salib sudah merupakan sebuah doa. Ingat loh itu. Jangan-jangan malah nanti dipraktekkan beneran ini ya. Oh, tanda salib sebuah doa ya. Kalau gitu, begitu bangun tidur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus jalan. Kalau gitu habis makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Ya kalau bisa-bisa doa. Tapi kalau kamu lagi malas-malesan, tanda salib juga sebuah doa. Ingat baik-baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi melakukan segala sesuatu itu kita menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mau naik motor malas doa, tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu juga sebuah doa. Nah kembali pada soal nama tadi. Nama menggambarkan pribadinya, nama menggambarkan sosok yang adalah nama itu sendiri. Itu kenapa ketika tadi baginda Yesus dalam firman bagian terakhir, ada yang masih ingat? Bagian terakhir bicara soal nama firman hari ini. Bagian terakhir dari Injil Yohanes yang kita dengar hari ini bicara soal nama yang bunyinya, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Akunya Tuhan Yesus, nama yang dimaksud nama Allah. Jadi ketika Tuhan mengatakan Yesus sudah memberitahukan nama Allah kepada mereka, berarti kita umat Tuhan seluruhnya, umat yang dulu, sekarang dan sampai akan datang. Maka sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ini loh namanya, bukan begitu. Tapi memberitahukan nama berarti memperkenalkan pribadinya. Memperkenalkan diri Allah itu. Memperkenalkan karakter Allah itu. Memperkenalkan bagaimana sifat-sifat Allah itu. Bagaimana Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni dan lain sebagainya itu. Maka ketika Tuhan mengatakan memperkenalkan nama Allah, sesungguhnya diri pribadi Allah yang diperkenalkan. Dan tidak ada lain saudara-saudari, di dunia ini kita tidak mungkin kenal Allah. Kan Allah tidak punya Facebook, Allah tidak punya WhatsApp, Allah tidak punya medsos. Tidak mungkin kenal Allah kalau tidak ada yang memberitahukan kepada kita. Dan sosok yang memberitahukan siapa Allah dengan sempurna adalah Yesus Kristus, junjungan penebus kita. Sebab apa? Beliau adalah firman yang menjadi manusia. Tidak ada yang mampu memberitahukan diri pribadi Allah kecuali Dia yang telah turun dari surga, ada bersama-sama dengan Allah, dan sejak semula ilahi turun ke bumi ngasih tahu sesuatu yang ada di surga sana. Bukan nabi-nabi. Nabi-nabi siapapun nabinya, apapun klaimnya, tidak memberitahukan secara penuh siapa diri Allah. Sebab nabi-nabi lahir dari bumi, nabi-nabi belum pernah ada di sana. Nabi-nabi tidak tahu keadaan diri Allah seperti apa. Memang nabi-nabi menerima wahyu Allah, tetapi itu sepotong, sedikit, dalam bahasa Jermannya saeutik, saudara-saudari. Itu nabi-nabi.
apapun klaimnya, siapapun nabinya, tidak ada yang dapat memberitahukan diri pribadi Allah sepenuh-penuhnya kecuali Yesus Kristus baginda junjungan kita, sebab beliau firman yang menjadi manusia. Bahasa gampangnya, sebelum menjadi manusia, Yesus kan belum berbentuk, belum berwujud manusia, tapi beliau kekal abadi di surga bersama dengan Bapa karena beliau firman-Nya Bapa. Beliau kalau dalam bahasa yang lebih sulit, ini lebih sulit nih, jangan ngantuk. Beliau logosnya sang Bapa. Ini bahasa Yunani. Apa itu? Logos. Apa itu? Nggak usah saya jelaskan. Dah, mumet nanti. Logosnya Allah itu berarti firman tapi juga pikirannya Allah. Ini bahasa gampang. Yesus Kristus itu pikirannya Allah. Ini bahasa gampang. Siapa yang lebih tahu daripada Allah kecuali adalah pikirannya Allah sendiri. Siapa yang lebih tahu saya daripada pikiran saya sendiri. Kamu memang mungkin kenal saya, tapi kenalnya sepotong. Seperti nabi-nabi. Sebelah sana mungkin melihat rambut saya masih utuh, tapi sebelah depan lihat rambut saya botak, kan gitu ya. Yang di belakang lihat saya kepalanya peyang jelek, yang dari depan lihat mukanya tampan, macam-macam lah. Itulah nabi-nabi. Itulah nabi-nabi, sepotong. Tapi pikiran saya tahu siapa saya. Logosnya saya tahu siapa saya. Itulah Yesus Kristus yang turun ke bumi memberitahukan nama. Jadi nama, diri pribadi, karakter, sifat-sifat, seluruh atribut Allah. Yesus secara penuh memperkenalkan kepada kita. Nomor satu. Nomor dua, kalau kita mempergunakan nama, dan setiap doa Katolik mempergunakan nama Allah, yaitu nama Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kapan-kapan saya jelaskan Tritunggal, sebentar lagi. Kita nanti akan setelah Pentakosta mengalami apa itu Hari Raya Allah Tritunggal. Saya jelaskan. Tunggu dulu, sabar, sebab orang sabar disayang Tuhan. Tenang aja ya. Sekarang saya bicara tentang nama dulu. Setiap hari kita menggunakan nama Allah. Nama Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti kukatakan di depan tadi. Doa, semua doa Katolik pakai tanda salib, dan tanda salib selalu pakai nama pribadi Allah. Berarti kegiatan kita orang Kristen ini, terutama Kristen yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, menggunakan pribadi Allah, dalam kuasa pribadi Allah, mewakili bahkan, atau dalam bahasa yang lebih simpel, mempertontonkan pribadi Allah. Kamu itu tanda petik, kamu itu adalah ambasadornya, duta-dutanya, agen-agennya Allah. Maka kalau kita setiap hari mempergunakan nama pribadi Allah, nama berarti apa? Dirinya, atributnya, karakternya, sifatnya, seluruhnya. Apakah ini sekarang renungannya, hidupmu sudah mencerminkan nama yang kamu gunakan itu? Yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha baik, yang maha memberi, yang maha-maha semuanya itu. Apakah dalam kehidupanmu kamu sudah mendekati apa yang kamu gunakan sebagai nama itu setiap hari yang menandai hidupmu sendiri? Bagian ini nggak usah dijawab, karena bagian ini bagian iman. Setiap orang jawabannya masing-masing dijawab oleh kedalaman iman sendiri. Aku setiap hari mempergunakan nama Allah. Apakah aku sudah mulai mencerminkan nama itu dalam kata-kata, tindakan, bahkan dalam batin? Enggak hanya kata-kata loh ya, dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam batin. Sebab orang bisa saja kata-katanya baik, perbuatannya jahat. Bisa saja perbuatannya baik, kata-katanya baik, pikiran atau hatinya jahat. Itu Romo kok makin hitam aja ya, wah jijik sekali ya gitu. Bisa saja jahat. Jadi tiga hal. Pikiran atau hati, tindakan dan perkataan. Orang bisa aja pikirannya baik, orang bisa aja perbuatannya baik, tapi perkataannya tidak baik. Nah, yang sering saya gambarkan itu. Semoga hari-hari demi hari kita makin mampu mencerminkan nama yang kita gunakan setiap hari itu.
Shalom alaikum.